Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Yudhito Permadi dalam mata kuliah Manajemen Keuangan untuk tatap muka kedua ya. Tatap muka kedua ini kita akan membahas tentang pasar finansial dan lembaga keuangan. Nah, yang jelas manajemen keuangan ini harus aktif berhubungan dengan pasar finansial dan lembaga keuangan, di mana hubungan manajer keuangan dengan pasar finansial dan lembaga keuangan ini saat ini cukup hanya melalui media komunikasi modern saja. Jadi dari kantornya untuk mengetahui informasi harga saham atau tingkat suku bunga terkini. Nah, pasar finansial sendiri ini adalah suatu sistem yang terdiri atas individu dan lembaga instrumen dengan prosedur yang memungkinkan pertemuan antara peminjam atau borrower dan penabung atau lender atau saver. Kita lihat jenis pasar finansial atau pasar keuangan. Yang pertama adalah pasar utang versus pasar ekuitas. Pasar utang adalah pasar yang memperjualbelikan utang, yaitu kontrak yang merinci jumlah dan waktu pembayaran yang harus dilaksanakan oleh peminjam atau debitur kepada kreditur. Sedangkan pasar ekuitas adalah pasar yang memperjualbelikan ekuitas, yaitu hak kepemilikan atas perusahaan sehingga pemegangnya berhak memperoleh dividen dan sisa dari hasil likuidasi perusahaan. Jadi kalau perusahaan dibubarin, maka pemegang saham juga punya hak untuk sisa hasil dari likuidasi tersebut. Sedangkan pasar uang versus pasar modal, pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan sekuritas jangka pendek, di mana jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan sekuritas jangka panjang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Pasar modal sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah bursa utama atau physical stock exchange, di mana ini adalah organisasi formal berwujud fisik yang melakukan pasar lelang atas sekuritas yang tercatat di bursa. Sedangkan bursa paralel atau over the counter market ini sekumpulan besar pialang dan dealer yang berhubungan melalui telepon dan komputer serta melaksanakan perdagangan atas sekuritas yang tidak tercatat di bursa utama. Berikutnya adalah pasar primer versus pasar sekunder. Nah, pasar primer ini merupakan pasar tempat perusahaan menjual sekuritasnya yang pertama kali kepada investor guna memperoleh dana segar, sedangkan pasar sekunder adalah pasar yang memperjualbelikan sekuritas yang sudah beredar di bursa. Sedangkan yang berikutnya adalah pasar privat versus pasar publik, di mana pasar privat adalah pasar yang memperjualbelikan sekuritas secara khusus dan ditransaksikan kepada investor yang sudah saling kenal. Sedangkan pasar publik adalah pasar yang memperjualbelikan sekuritas yang terstandarisasi dan ditransaksikan di antara para investor yang tidak saling kenal. Yang berikutnya adalah pasar spot versus pasar berjangka atau future. Pasar spot adalah pasar yang memperjualbelikan sekuritas yang dapat direalisasikan dalam waktu segera, hanya beberapa hari, sedangkan pasar berjangka adalah pasar yang memperjualbelikan sekuritas yang dapat direalisasikan dalam waktu lebih panjang antara 1 sampai dengan 3 bulan. Sedangkan berikutnya adalah pasar global, pasar nasional, pasar regional, dan pasar lokal. Yang jelas perusahaan yang ingin memperjualbelikan sekuritas ini dapat melakukan transaksi melalui pasar global, pasar nasional, pasar regional, ataupun pasar lokal. Nah, sekarang kita lihat lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan ini adalah badan usaha yang kekayaan utamanya dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real, di mana lembaga keuangan ini memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain berbagai skim tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran, dan
transfer dana. Lembaga keuangan ini merupakan bagian dari sistem keuangan di dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan. Kita lihat klasifikasi dari lembaga keuangan itu sendiri ya. Lembaga keuangan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah lembaga keuangan depositori atau bank. Sedangkan yang kedua adalah lembaga keuangan non-depositori atau lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan depositori ini merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, atau deposito berjangka yang diterima dari penabung. Sedangkan lembaga keuangan non-depositori ini ada tiga jenis ya. Yang pertama adalah lembaga keuangan kontraktual, yaitu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual, yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian, misalkan polis asuransi dan program pensiun. Yang kedua adalah lembaga investasi. Ini adalah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang dan pasar modal, misalkan perusahaan reksadana. Ya. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah lembaga keuangan lainnya ya, yaitu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak termasuk lembaga keuangan kontraktual dan investasi, yaitu perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan berupa sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, perdagangan surat berharga, dan lain-lain. Nah, sekarang kita beralih ke topik lainnya, itu bagaimana di pasar finansial ini bunga itu terbentuk. Ya, bagaimana pembentukan tingkat bunga di pasar finansial. Yang jelas, peran penting pasar finansial adalah mempertemukan antara pihak yang kekurangan sekaligus membutuhkan dana sebagai borrower dan pihak yang memiliki kelebihan dana atau lender atau saver. Adapun bunga adalah dana yang harus ditanggung oleh pihak yang membutuhkan dana dan karenanya disebut dengan biaya dana atau cost of money. Tingkat bunga yang terbentuk di pasar finansial ini sesungguhnya berasal dari interaksi antara penawaran oleh penabung dan permintaan oleh peminjam. Ya. Kita lihat bagaimana gambar interaksi dari kedua pihak tersebut sehingga terbentuknya bunga di pasar keuangan. Oke, kita lihat ini adalah gambar grafiknya. S ini adalah supply, sedangkan D ini adalah demand. Ya. Ini tingkat bunganya dalam persen, sedangkan di sini adalah jumlah rupiahnya. Nah, di mana S adalah supply atau penawaran dan D adalah demand atau permintaan. Misalkan Bank Indonesia memberlakukan uang ketat atau tight money policy, maka akan terjadi pengurangan penawaran dana sehingga kurva S ini akan bergeser ke sebelah kiri, sehingga tingkat bunga akan naik dan atau sebaliknya. Ya. Jadi penjelasannya dari grafik tadi seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang tingkat bunga real dan berbagai tingkat risiko. Ya. Nah, tingkat bunga yang terbentuk sebagai akibat interaksi supply dan demand di pasar finansial ini disebut tingkat bunga real atau K bintang seperti ini ya simbolnya. Nah, jika di masa yang akan datang tidak terjadi inflasi dan tidak ada risiko di dalam bentuk apapun, maka tingkat bunga real akan sama dengan tingkat bunga nominal atau tingkat bunga yang disebutkan dalam perjanjian kredit ini dengan notasi K tanpa adanya tanda bintang tadinya. Karena di masa yang akan atau di masa depan ini cenderung muncul inflasi dan risiko di dalam berbagai bentuk, maka besarnya tingkat bunga nominal akan melebihi tingkat bunga realnya itu sendiri. Nah, hubungan tingkat bunga real, tingkat inflasi, dan berbagai bentuk risiko ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Ini persamaannya ya. K sama dengan K bintang ditambah IP ditambah RP sama dengan KRF ditambah dengan RP. Di mana K ini adalah tingkat bunga nominalnya,
K bintang ini adalah tingkat bunga real, sedangkan IP ini adalah inflation premium atau tambahan tingkat bunga real akibat tingkat inflasi, sedangkan KRF ini adalah risk free rate, tingkat bunga bebas risiko, sedangkan RP adalah risk premium, yaitu tambahan tingkat bunga real akibat berbagai tingkat risiko. Persamaan satu ini dapat kita baca tingkat bunga nominal terdiri dari atas dua komponen, yaitu risk free rate atau tingkat bunga real ditambah tingkat inflasi, dan risk premium. Mungkin nanti kita akan ketemu dengan lebih jelas lagi di kelas ya setelah materi ini Bapak paparkan. Itulah kira-kira pertemuan kedua kita masih hanya sebatas pada teori, jadi masih belum ada soal-soal untuk latihan. Baik, kalau begitu ini materi ini bisa kita selesaikan. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.